Tumbuh dewasa, aku berkali-kali keluar masuk sistem asuhan anak. Mamaku bukan contoh orang tua yang baik. Beliau memiliki 2 orang anak lainnya, dan seringkali mama meninggalkan kami tanpa makanan, sampai aku dan saudara-saudaraku memakan pelapis tembok. Itu tidak berdampak banyak, hanya mengurangi rasa lapar kami. Dan karena hal itu, aku tidak percaya pada mamaku, dan lebih sering berkunjung ke mama tiriku, yang lebih terasa seperti mama kandungku. Mama tiriku selalu menerimaku dengan tangan terbuka, dan walaupun ia sendiri juga memiliki anak lelaki, Jake, yang berusia di awal 20 tahunan. Beliau selalu memperlakukanku layaknya keluarga. Satu malam, aku bertengkar dengan mama. Aku tidak bisa menahan rasa laparku lagi, dan lari ke rumah mama tiriku. Segera setelah aku sampai di sana, ia memberitahuku bahwa aku bisa tinggal di sana selama yang kuinginkan. Kami memesan makanan, menonton film, dan menghabiskan malam ala perempuan bersama. Kemudian hari mulai larut, dan mama tiriku mengatakan aku bisa tidur dengannya di kamarnya. Tadinya aku tidak tahu harus apa. Otakku masih menyusul tubuhku, jadi aku berbaring di balik selimut. Semakin lama aku berbaring, aku merasa ada tangan yang bergerak di kakiku dan mencengkram pahaku dengan kuat hingga meraih bagian pinggir baju tidurku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku ingin membangunkan mama tiriku, tapi aku ketakutan. Jadi aku berbaring di sana membeku, berharap ini hanyalah mimpi. Perlahan kesadaranku kembali, dan tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak boleh membiarkan ini terus-menerus. Jadi aku mulai dengan cepat menggoyangkan kakiku, berharap itu akan membuat mama tiriku sadar, atau setidaknya itu akan membuat tangan tersebut berhenti dengan membiarkan mereka tahu kalau aku terjaga. Jantungku mulai berdegup kencang di dadaku, dan dengan takut, aku meyakinkan diri keluar dari sana. Perlahan dan diam-diam aku beranjak dari tempat tidur, dan saat aku mulai bergerak, kulihat mama tiriku tertidur pulas di sampingku. Saat kulihat ke bawah tempat tidur, kulihat seorang pria terbaring di lantai. Aku tidak tahu siapa itu, tapi saat aku melihatnya, aku berlari keluar kamar dan bersembunyi di kamar mandi. Kukunci kamar mandi dan mulai menangis, mencoba menahan suara tangisku. Aku tidak tahu harus berbuat apa atas apa yang terjadi. Tapi daripada kembali ke kamar mama tiriku, aku menuju ruang bawah. Aku terlalu takut kembali ke kamar itu. Jadi aku berbaring di sofa dan menutupi tubuhku dengan selimut, mencoba untuk menenangkan dan melindungi diri. Aku menatap kegelapan, berusaha berpikir rasional ketika tiba-tiba aku mendengar suara tangga berderik dan langkah kaki yang mendekat dan semakin dekat. Aku membeku memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ku pejamkan mata erat saat orang itu berbaring di lantai di sebelahku. Yang tercium hanyalah nafas yang lembab. Kemudian aku merasakan tangan menjalar di selimutku. Dan kali ini, itu tidak berhenti dan terus bergerak. Aku kesakitan, tapi aku diam membeku dari rasa sakit dan ketakutan akan apa yang akan dilakukan oleh orang itu selanjutnya. Aku terbaring di sana seakan waktu juga berhenti, dan menangis dalam diam agar tidak menimbulkan suara. Aku harap ia berhenti, tapi ternyata tidak. Itu terjadi seakan berjam-jam sampai aku benar-benar tidak tahan dan mendorong tangan itu. Aku duduk di sofa dan menatap ke bawah. Tapi yang kulihat berikutnya sungguh menghancurkan hati. Di lantai itu adalah kakak tiriku, Jake. Aku hampir saja muntah tapi berusaha menahannya. Aku masih ingat dengan jelas kaos yang ia pakai. Berwarna biru gelap dengan tulisan Pringle di bagian kiri atas dan wajah lugunya seakan berpura-pura tidur. Tidak peduli atas perbuatan yang telah dilakukannya padaku. Aku berlari ke atas dan mengunci diri di kamar mandi. Akhirnya menangis dengan sesunggukan. Aku tidak ingat berapa lama di sana, tapi saat tersadar, aku berada di lantai kamar mandi. Segera setelah aku buka pintu, mama tiriku menunggu di luar, bertanya kemana diriku dan bagaimana aku berakhir di kamar mandi. Aku tidak tahu harus menjawab apa, dan justru mendorong untuk melewatinya dan dengan cepat mengambil semua barang milikku. Aku tidak ingin berlama-lama di sana, dan secepatnya berlari ke rumah sebisaku. Malam itu, aku memberanikan diri mengirim pesan ke Jake dan mengatakan padanya, "Aku terjaga malam itu." Dan dibalasnya dengan, "Hah?" Aku tahu apa yang ia lakukan padaku, dan semakin aku berusaha membuatnya mengakuinya,
Ia semakin membuatku merasa aku hanya mengarang semata. Ia mulai berkata seperti, "Ih, siapa yang melakukan hal seperti itu pada adiknya sendiri?" Aku bahkan mulai meragukan diri sendiri, apa benar itu hanya perasaanku saja. Tapi aku tidak mengarang. Itu membuatku merasa sebaiknya aku tidak bercerita pada siapapun. Aku hanya perlu memendam itu semua, dan semakin aku berusaha melupakannya, itu justru semakin mempengaruhiku. Aku akhirnya menjauhi semua orang, berpikir orang-orang di sekitarku akan melakukan hal yang sama seperti yang Jake lakukan, dan bahkan tidak mempercayaiku. Aku tidak bisa tidur dan mulai berhenti makan. Aku selalu merasa kulit dan badanku kotor. Aku merasa bodoh karena tidak menghentikan hal itu saat aku bisa, dan menyesal tidak membangunkan mama tiriku. Semakin ku ingin memberitahu seseorang, aku berakhir meragukan diriku sendiri apakah sebaiknya aku lakukan. Aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Setiap goresan di tubuhku seperti aku sedang menghalau tangan dingin kakak tiriku dariku. Aku tidak bisa menghentikannya, dan di bulan November, kupikir akan mudah bagiku jika aku pergi. Mama tiriku menemukan surat berisikan detail kejadian yang kualami. Di surat itu, kutulis apa yang Jake lakukan dan bagaimana itu mempengaruhi hidupku dengan buruk. Mama tiriku benar-benar putus asa saat membacanya, tapi ia menolak percaya padaku dan memilih anak lelaki kesayangannya. Beliau menuduhku berbohong dan mengatakan bahwa aku egois. Seluruh duniaku hancur berkeping-keping saat ia berpaling dariku. Itu benar-benar menghancurkan hatiku, dan untuk beberapa saat, aku merasa akulah yang harus disalahkan atas apa yang dilakukan kakak tiriku dan kehilangan keluargaku. Beberapa minggu berlalu dan aku pun sudah tak tahan, hingga akhirnya bercerita pada kakakku, yang meyakinkanku untuk menemui polisi. Saat ku ceritakan pada mereka, aku tidak bisa menahan air mata dan terus menangis. Itu seakan beban berat yang kumiliki akhirnya terangkat karena ada yang mempercayai ceritaku. Pada akhirnya, kuputuskan untuk tidak mengajukan gugatan, karena aku pun bergumul untuk bertahan, dan hanya ingin melupakan hal itu. Kejadian itu sudah lama berlalu. Penyesalanku adalah, aku tidak memberitahu seseorang dan menyimpannya sendiri untuk waktu yang lama. Tapi bisa kukatakan saat ini aku bahagia. Aku memiliki seorang kekasih yang baik hati yang sangat mengerti diriku. Ia membantuku melewati masa-masa di situasi sulitku. Apabila ada orang yang melakukan sesuatu padamu tanpa izinmu, sebaiknya beritahu seseorang. Jangan pernah merasa bahwa kamu tidak layak untuk melakukan apapun, karena tidak ada seorang pun yang boleh mengabaikan persetujuanmu.